wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Bintang Permatahati dengan NIM 20502410001 dari kelas A, Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia, mata kuliah Pendidikan Warganegaraan, yang disusun oleh Raden Rara Bintang Permatahati dengan NIM 20502410001 dari kelas A, Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kali ini saya akan membahas tentang 1. Macam-macam norma dan sanksi. 2. Pengertian dan penggolongan hukum. 3. Peranan lembaga-lembaga peradilan. Yang keempat, sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu macam-macam norma dan sanksi. Terdapat 4 norma. Yang pertama, norma agama dunia, yaitu berupa dosa atau hukuman yang berlaku pada masing-masing agama. Yang kedua, norma kesopanan, mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan. Yang ketiga, norma hukum, sesuai dengan namanya, orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa denda atau bahkan kurungan penjara. Hal tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam memberikan keputusan. Yang keempat, norma susila, hukuman yang diberikan juga berupa sanksi sosial, seperti halnya dengan dikucilkan dari masyarakat. Masuk materi kedua, yaitu pengertian dan penggolongan hukum. Pengertian dari hukum sendiri antara lain suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang yang berisi aturan dan norma, diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban. Hukum juga meliputi sanksi yang pelanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan. Ada beberapa macam pembagian hukum yang dibedakan berdasarkan sumbernya, bentuknya, waktu berlakunya, luas berlakunya, dan sifatnya. Yang pertama yaitu menurut sumbernya, undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan pendapat para sarjana. Yang kedua yaitu menurut bentuknya, antara lain hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga yaitu menurut fungsinya, antara lain hukum material dan hukum formal. Yang keempat yaitu menurut luas berlakunya, antara lain hukum umum dan hukum khusus. Yang kelima yaitu menurut waktu berlakunya, antara lain ius constitutum dan ius constituendum. Masuk materi selanjutnya, yaitu lembaga-lembaga peradilan. Yang pertama, Mahkamah Agung. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Peradilan Agama. Yang keempat, Peradilan Militer. Yang kelima, hierarki pengadilan umum. Peranan lembaga peradilan. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia berperan dalam memutus permohonan kasasi, memeriksa permohonan keputusan pengadilan, memberi nasihat hukum kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menentukan keputusan, dan menguji dan mengkaji ulang peraturan undang-undang secara materi. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Perannya menguji undang-undang, memutus pembubaran partai politik dan perselisihan mengenai hasil pemilu, serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, Peradilan Agama. Perannya memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak asuh anak, dan wakaf. Yang keempat, Peradilan Militer. Berperan melaksanakan dan menegakkan hukum bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya, yaitu hierarki pengadilan umum. Hierarki pengadilan umum dibagi menjadi 2, antara lain pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri yaitu sistem pemerintahan presidensial, dan peranan dari pengadilan negeri adalah sebagai pihak yang memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang penangkapan, penahanan, penghentian, pengadilan atau penghentian tuntutan di tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi, peranan lembaga peradilan dalam pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai posisi di ibu kota provinsi. Adapun dari peranan pengadilan tinggi adalah mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dan meneliti pengiriman berkas-berkas di tingkat kedua.
Materi selanjutnya berkaitan tentang sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum. Yang pertama, menghormati asas praduga tak bersalah. Seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, maka masih memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara, antara lain hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak untuk mempersiapkan pembela, hak untuk memperoleh juru bahasa apabila dirinya kurang paham menggunakan bahasa Indonesia, hak untuk mendapat bantuan hukum dan selama berada di tahanan, dan yang terakhir, hak untuk mendapat kunjungan dari keluarga. Yang kedua, menghormati hak tersangka dalam proses penyidikan dan pemeriksaan. Hak tersebut untuk mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum. Yang ketiga, yaitu memberikan bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa. Yang keempat, yaitu menghormati profesi dan hak-hak penasihat hukum. Yang kelima, yaitu menghormati lembaga bantuan hukum. Yang keenam, memahami bantuan hukum. Terdapat dua konsep bantuan hukum, antara lain bantuan hukum tradisional dan bantuan hukum konstitusional. Terhadap tersangka, terdakwa, dan saksi. Terhadap tersangka, warga negara harus tetap memperlakukan sebagai asas praduga tak bersalah. Terhadap terdakwa, tetap harus diperlakukan secara adil. Terhadap saksi, sebagai warga negara seharusnya mau menjadi saksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.